Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, masih semangat untuk belajar hari ini? Masih sibuk. Ya, kita harus tetap semangat karena kalau kita rajin maka kita akan menjadi pandai. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kalian kembali mengenai materi yang sudah kita bahas kemarin. Kemarin kita sudah belajar matematika tentang pecahan Campuran. Nah, hari ini dibuka bukunya halaman 34. Kita akan belajar tentang pecahan desimal. Boleh. Siapa yang sudah tahu apa bentuk dari pecahan desimal itu? Coba Ica, tahu nggak? Tahu. Ya. Jadi pecahan desimal itu pecahan yang memiliki penyebut yang khusus. Jadi penyebut yang khusus itu misalkan per 100, per 1000, per 10. Nah, jadi pecahan desimal itu pecahan yang memiliki penyebut khusus. Nah, bentuk dari pecahan desimal itu sendiri contohnya itu 3,22, 3,1. Nah, ini merupakan bentuk dari pecahan desimal. Nah, kenapa Ibu bilang pecahan desimal itu memiliki penyebut khusus? Seperti contoh yang Ibu berikan tadi, 3,1. Ini pecahan desimalnya ini 31 per 10. Penyebutnya itu 10. Nah, kenapa penyebutnya 10? Karena di belakang koma ada satu angka. Jadi kalau di belakang komanya itu ada satu angka, dia dikatakan per 10. Nah, contoh lagi 3,22. Ini penyebutnya per 100. Karena di belakang komanya ada berapa angka? Ada 2. Kita tulis jadi 322. Jadi 322 per 100. Nah, selanjutnya yang per 1000. Ibu kasih contoh. Nah, ini yang per 1000. Kenapa dikatakan per 1000? Karena di belakang koma ada 3 angka. Pintar semua ya, nah Ibu. Nah, kita tulis per 1000. Jadi kita tulis di atasnya 3.422 per 1000. Sudah paham? Paham, Bu. Kalau sudah paham, dibuka bukunya halaman 35. Di sini ada soal, silakan anak-anak mencatat ya. Silakan dilihat soalnya. Ada yang belum paham dari soal yang Ibu berikan? Ya, kalau sudah paham silakan dikerjakan ya. Selesai, Bu. Sudah selesai? Sudah. Pinter semua ya anak Ibu. Ya, kalau sudah selesai silakan Ica dikumpulkan latihan teman-temannya. Kita bahas satu soal dulu ya. Ini tentang perkalian pecahan desimal. Kita bahas dulu ya. Soal yang pertama, 2,5 dikali dengan 0,5. 2,5 berarti menjadi berapa, Nak? 25 per 10 dikali dengan 0,5. Di sini tulis berapa?
berapa? 5/10. 25 dikali 5 sama dengan berapa? Ayo coba kita kalikan ke bawah ya. 25 dikali 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. 2-nya disimpan. 2 dikali 5 berapa? tambah 2 jadi 25 dikali 5 hasilnya 125. 10 dikali 10 sama dengan, iya tinggal nolnya letakkan di belakang. Jadi per 100. Dijadikan pecahan desimal jadi 1,225. Bagaimana? Paham anak-anak? Paham. Ya kalau sudah paham, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini ya. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, itu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ibu harap kalian sehat semua. Di masa COVID-19 ini, kita harus tetap belajar dengan semangat dan tetap harus menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perkalian pecahan desimal. Masih ingat pecahan desimal? Ya, Ibu harap kalian semua masih ingat. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pembagian padahal pada pecahan desimal. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang perkalian pada pecahan desimal. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian pada pecahan desimal. Bagaimana caranya? Ya, Ibu kasih contoh ya. Contohnya itu 2,5 dibagi dengan 0,5. Bagaimana cara penyelesaiannya? Seperti yang sudah kita belajar minggu kemarin, bahwasannya pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki penyebut yang khusus. Nah, jadi kita ingat kembali bahwasannya ini ada 0,5. Seperti yang Ibu bilang minggu kemarin, bahwasannya jika ada satu angka di belakang koma maka itu per 10. Jadi kita tulis di sini 25/10 dibagi dengan 0,5. Di belakang koma ada satu angka, jadi kita tulis 5/10. Selanjutnya 25/10 ini pembagian ini, simbol bagi ini diganti menjadi kali. Nah, terus 5/10 ini dibalik, 10-nya di atas, 5-nya ini menjadi penyebut. Jadi kita tulis 10/5. Selanjutnya 25 dikali 10, terus 10 dikali 5. Hasilnya 25 dikali 10 tinggal ditambah 0 di belakangnya, jadi 250 per 10 dikali 5, 50. Seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu, bawahannya pecahan desimal itu memiliki penyebut yang khusus seperti per 10, per 100, per 1000. Nah, karena ini penyebutnya ini belum per 10, belum per 100 dan per 1000, maka kita kalikan 250 ini dikali 50 ini dikali. Nah, penyebutnya dikali berapa biar menjadi per 100 atau per 1000? Coba kita kali
kalikan dulu. 50 dikali dengan 2. 50 dikali 2. 0 dikali 2, 0. 5 dikali 2, 10 per 100. Jadi, termasuk nggak ke dalam pecahan desimal? Termasuk. Jadi, di sini kita kalikan dengan 2. Jika di bawah dikalikan dengan 2, maka di atas juga dikalikan dengan 2. Nah, hasilnya itu 250 dikali 2. Coba di sini kita kalikan. 250 dikali dengan 2. 0 dikali 2, 0. 5 dikali 2, 10. Simpan 1 di sini. 2 dikali 2, 4. Ditambah 1 jadi 5. Jadi di sini kita tulis 500 per 100. Dijadikan pecahan desimal. Jadi 5 tambahkan koma di belakangnya. Nah, masukkan 00 karena per 100 jadinya di belakang koma ada 2 angka. Jadi hasil dari 2,5 dibagi dengan 0,5 sama dengan 5,000. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah anak-anak sudah paham? Ya, Ibu harapkan kalian sudah paham. Selanjutnya kalian kerjakan soal di buku cetak matematika, buka halaman 37. Nah, di sini ada soal nomor 1 sampai dengan 10. Silakan anak-anak kerjakan di buku latihan matematika dengan menggunakan jalan yang seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu harap kalian sudah mengerti dengan penjelasan Ibu tadi. Dan jangan lupa setelah anak-anak mengerjakan latihannya dikumpul dengan cara difoto, kirimkan ke WA group. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang pembagian pecahan desimal lagi, tapi dengan cara yang berbeda, tidak harus dengan hasil yang sama. Seperti pecahan desimal dibagi dalam pecahan desimal harus hasilnya desimal. Jadi minggu depan dengan cara yang berbeda. Jadi buka bukunya halaman 38, anak-anak pahami biar nanti minggu depan pembelajarannya akan lebih mudah dipahami. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ibu harap kabar kalian semua baik-baik saja. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengingatkan kepada kalian bahwasannya kita itu harus tetap menjaga jarak dan selalu menggunakan masker karena sekarang masih berdampak COVID-19. Nah, hari ini kita akan belajar tentang subtema 1, di mana minggu kemarin kita juga sudah belajar tentang subtema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 dan pembelajaran ketiga. Silakan dibuka bukunya halaman 76. Di sini ada bahwasannya ada tentang kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, ini peta kepadatan penduduk di Indonesia. Di Indonesia itu memiliki beberapa provinsi yang sangat padat penduduknya, yaitu terdiri dari yang pertama yaitu ada Sumatera Selatan, Kalimantan, dan ada Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, di slide yang berikutnya ada nama-namanya yang Ibu sebutkannya. Ini adalah kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau yang ke-10 Lampung. Ini adalah 10 provinsi yang kepadatan penduduknya itu sangatlah banyak. Jadi dari kepadatan penduduk ini juga memiliki dampaknya, yaitu di slide berikutnya Ibu akan bahas dampak dari kepadatan penduduk, yaitu ada 4. Yang pertama itu berkurangnya kesediaan lahan. Nah, karena penduduknya itu padat, maka untuk lahannya itu sedikit sempit. Jadi wilayahnya itu akan menyempit karena selalu melakukan pembangunan terus. Dan yang kedua itu terjadinya pencemaran lingkungan. Kenapa terjadinya pencemaran lingkungan? Karena jika penduduknya padat, otomatis sampah pun akan banyak.
Dan yang ketiga itu ada kerusakan lingkungan karena banyak dibuat untuk pemukiman. Nah, jadi pemukiman yang penghijauan tadi akan hilang karena adanya pembangunan pemukiman untuk tempat tinggal masyarakat. Dan yang keempat itu kurangnya udara bersih. Semakin banyaknya pohon yang ditebang, maka oksigen yang kita hirup juga akan semakin dikit di wilayah tersebut. Selanjutnya, kalian buka bukunya di halaman 83. Itu ada teks tentang kerukunan umat beragama di Indonesia serta kepadatan penduduk. Nah, silakan anak-anak kerjakan di buku latihan tematik halaman 83, kerjakan soal nomor 1 sampai 7 dan dikumpul melalui via WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Harap kabar kalian semua baik. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang subtema 2. Bahwasan minggu kemarin juga kita sudah membahas tentang subtema 2 tentang manusia dan lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar juga subtema 2 manusia dan lingkungannya. Tapi pembelajaran yang keempat mengenai lingkungan alam. Jadi lingkungan alam itu terbagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan alam buatan dan secara alami. Nah, ini yang dicentang di sini ini merupakan lingkungan alam secara buatan, alami. Nah, ini merupakan lingkungan alam alami. Nah, yang ini adalah lingkungan alam buatan. Nah, lingkungan alam yang dibuat secara alami atau yang dibuat manusia itu memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu bahwasanya kalau lingkungan alam buatan itu adalah lingkungan alam yang dibuat hasil olah tangan manusia, seperti jembatan, waduk, bendungan, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan lingkungan alam buatan. Nah, sedangkan lingkungan alam alami yaitu adalah lingkungan alam yang dimana sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, contohnya itu seperti gunung, laut, sungai. Nah, itu merupakan lingkungan alam alami. Nah, dari gambar ini bahwasanya Indonesia itu memiliki lingkungan alam yang sangat luas dan yang sangat indah. Nah, contohnya itu misalkan bentang alam Pulau Papua secara umum. Nah, wilayah Papua itu bisa kita lihat dari slide berikutnya, yaitu ada Nah, ini merupakan provinsi Papua. Nah, bahwasanya Papua itu merupakan surganya Indonesia, di mana bahwasanya Pulau Papua itu berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini, dan Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia di bagian timur, dan juga terdiri atas lembah-lembah yang curam, pegunungan yang tinggi. Puncak yang tertinggi di Indonesia itu terletak juga di Pulau Papua. Jadi puncak tertinggi di Papua itu puncak tertinggi di Indonesia itu ada di Pulau Papua, di mana puncak tersebut juga bernama Jaya Wijaya, yang sebagian puncaknya itu ditutupi oleh salju. Jadi jika kalian bilang bahwasanya Indonesia itu tidak memiliki salju, bahwasanya di puncak Jaya Wijaya ini memiliki salju karena dia merupakan puncak tertinggi yang ada di Indonesia. Dari penjelasan Ibu tadi, silakan di sini ada soal di halaman 91, silakan anak-anak kerjakan. Berdasarkan nama pulau yang ada, anak-anak tulis juga letak geografisnya sesuai dengan nama pulau tersebut. Nanti dikumpul di buku latihan tematik, kalian foto, nanti kirim ke via WhatsApp. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya Ibu? Harap kalian semua baik-baik saja ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan, organ gerak hewan dan manusia. Nah, subtema 2 yaitu manusia dan lingkungan.
pembelajaran kelima. Nah, buka bukunya di halaman 104. Di sini ada pembelajaran kelima. Di sini membahas tentang macam-macam otot pada manusia. Nah, misalkan pada teks ini sudah dibahas bahwasannya ada Pak Bejo, di mana dia itu mencangkul tulang otot-otot tangannya itu masih kuat untuk mencangkul yang berat. Jadi kalau kita bergerak itu ada otot kita yang bergerak. Nah, fungsi otot pada manusia itu selain untuk bergerak untuk aktivitas sehari-hari, fungsi otot juga itu menggerakkan jantung, mengalirkan darah ke seluruh tubuh, menjalankan dan melaksanakan kerja. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasannya menjalankan dan melaksanakan kerja itu contohnya itu misalkan seperti mencangkul, mengangkat, mendorong. Nah, itu tuh ada otot-otot kita yang akan bergerak. Nah, macam-macam otot pada manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu ada otot polos, di mana otot polos itu bekerja di bawah kesadaran manusia. Nah, yang kedua ada otot lurik. Otot lurik juga bekerja di bawah kesadaran manusia. Misalkan saat kita bergerak mengangkat sesuatu, maka otot lurik kita yang di sini akan bergerak juga. Nah, selanjutnya itu ada otot jantung. Otot jantung itu yang berguna untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, anak-anak silakan buka buku temanya di halaman 107. Di situ ada ayo mencoba. Tunjukkan di mana letak otot-otot tadi, otot jantung, otot polos dan otot lurik tadi berdasarkan gambar di halaman 107. Anak-anak kerjakan di buku latihan tematik, nanti dikumpul melalui via WhatsApp. Baiklah, Ibu akhiri penjelasan Ibu pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ibu harap kabar anak-anak semua baik-baik saja. Nah, di masa COVID-19 ini kita masih belajar daring ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar di bab 2 yaitu kecepatan dan debit matematika. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang berbagai pecahan. Kita ingat dulu materi yang sebelumnya yaitu ada pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan desimal, baik dari pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Nah, hari ini kita akan belajar kecepatan dan debit. Nah, kecepatan dan debit itu bahwasannya kita itu harus memahami satuan waktu dulu. Satuan waktu itu ada menit, detik, jam, terus ada hari, minggu, bulan, tahun, caturbulan, tribulan, dan windu, dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kecepatan debit, memahami satuan waktu. Nah, di sini di halaman 47 bahwasannya sudah dijelaskan bahwasannya 1 menit itu ada 60 detik. Nah, 1 menit ada 60 detik. Selanjutnya yaitu 1 jam ada 60 menit. 1 jam ada 3.600 detik. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan ada contoh. 3 jam sama dengan titik-titik berapa detik. Cara penyelesaiannya kita lihat di sini bahwasannya 1 jam itu ada 3.600 detik. Jadi kita kalikan 3 dikali dengan 3.600. 3 dikali 3.600 detik sama dengan, nah kita kalikan di sini nah 3.600 dikali dengan 3. 0 dikali 3 0, 0 dikali 3 0, 6 dikali 3 18, simpan 1 di atas, 3 kali 3 9, tambah 1 10. Jadi 10.800 detik. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama
60 menit dan 1 jam lagi ada 3.600 detik. Nah, contoh soalnya 3 jam ada berapa detik? Kita kalikan. 3 dikali dengan 3.600 detik karena 1 jam tadi ada 3.600 detik. Jadi kita kalikan, jadi hasilnya ada 10.800 detik. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini tentang memahami satuan waktu. Anak-anak silakan kerjakan agar lebih paham lagi. Dibuka halaman 47, anak-anak kerjakan. Di situ ada soal nomor 1 sampai 10. Silakan dikerjakan di buku latihan matematika, nanti dikumpul melalui via WhatsApp. Minggu depan kita akan belajar tentang konferensi satuan waktu. Jadi anak-anak pelajari biar nanti penjelasan di minggu depan anak-anak akan lebih paham lagi. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ibu harap kabar kalian semua baik-baik saja. Baiklah, minggu kemarin kita sudah belajar matematika tentang perkalian pecahan desimal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan desimal dengan cara atau hasil yang sederhana, yaitu hasilnya itu menjadi angka biasa atau pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Hari ini kita akan belajar tentang matematika tentang pembagian pecahan desimal dengan hasil yang sederhana. Nah, kita ambil contoh, misalkan 1,6. Kita kasih contoh ya. Contohnya 1,6 dibagi dengan 0,2. Seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin, bahwasannya jika di belakang koma ada satu angka, maka itu per 10. Kita tulis sini 16/10 dibagi dengan 0,2. Di belakang angka ada di belakang koma ada satu angka, jadi kita tulis per 10, jadi 2/10. Nah, kalau dibagi yang di sini tetap 16/10 dikali, bagi ini diganti dengan kali. Nah, selanjutnya 2/10 ini dibalik, 10 di atas, 2-nya menjadi penyebut. Jadi kita tulis 10/2. 16 dikali 10, 160. 10 dikali 2, 20. Nah, hasilnya tidak usah kita menjadikan pecahan desimal. Kita bagikan langsung. 160 dibagi dengan 20, hasilnya adalah 8. Nah, kalau minggu kemarin itu hasilnya harus menjadi pecahan desimal, maka di pembagian pecahan desimal dengan hasil yang sederhana ini, bahwasannya hasilnya itu menjadi angka biasa atau pecahan biasa. Nah, baiklah, dari penjelasan Ibu tadi mengenai pembagian pecahan desimal, anak-anak selanjutnya kerjakan soal yang asik mencoba di halaman 39. Anak-anak kerjakan di buku latihan matematika, nanti dikumpul melalui via WhatsApp. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu. Ibu harap anak-anak mengerti dari penjelasan Ibu tadi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.